Hati-hati posting konten pakai keranjang kuning di TikTok affiliate. Kali ini kalian susah banget pastikan untuk dapetin traffic di TikTok ini, terutama pakai keranjang kuning. Nah, kira-kira kenapa sih bisa begitu penyebabnya? Nah, aku bakalan bahas karena per hari ini akan udah mulai lagi live di TikTok setelah riset beberapa minggu ke belakang. Nah, sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Menarik banget. Permainan affiliate marketing di TikTok sudah tidak seindah dulu lagi. Apalagi kalau kalian sering banget yang ngandelin namanya posting konten brutal, itu sekarang belum tentu tuh dapat GMV gede. Dan yang jelas, supaya kalian juga nggak terlalu capek nih teman-teman ya, terutama kalau kalian senang postingnya 10 sampai 15 biji, ini bisa mendapatkan cuan lebih banyak lagi, tetapi kalian harus penuhi beberapa syarat yang mungkin ini bisa jadi insight buat kalian semua. Nah, menariknya adalah teman-teman semua ya, ketika beberapa waktu ke belakang, mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu kan sempat posting konten membahas mengenai CTR. Nah, menariknya adalah teman-teman semua ya, ketika sekarang bermain di TikTok, CTR itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau dulu mungkin CTR nggak begitu diperhitungkan ya teman-teman ya, ketika live streaming atau saat bikin konten. Tapi sekarang ternyata CTR menjadi satu patokan utama kalau kalian mau dapetin penjualan dari keranjang kuning. Nah, jadi kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya CTR itu? Jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalnya kalian pemula dan baru aja mau terjun di TikTok atau bahkan sudah terjun tapi masih belum kunjung pecah telur, nah coba kalian pahami yang namanya CTR. Jadi CTR itu adalah klik through rate, di mana semakin banyak produk yang tayang di mata audiens, maka potensi untuk mendapatkan kliknya itu semakin besar. Nah, kira-kira apa aja sih parameternya supaya kita bisa dapetin, klik dari si, audiens kita? Nah, gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman semua, kita harus pandai menunjukkan unique selling point. Misalnya nih teman-teman mau promosiin produk seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah misalnya mikrofon Mixio S12 Pro. Nah, unique selling point-nya apa? Jadi yang pertama misalnya unique selling point-nya itu dia bisa bertahan 12 jam, dibanding TNW kan cuma 6 jam ya teman-teman ya, tapi kalau ini bisa, 12 jam. Kemudian untuk jaraknya, kalau TNW hanya 60 meter, kalau ini bisa 100 meter. Nah, itu bisa kalian jadikan unique selling point. Kemudian yang keduanya adalah bisa juga dari hard case-nya. Nah, hard case-nya ini bisa ngecas baterai sampai 6 jam dengan durasi pengecasan kalau misalnya kosong itu sampai 4 jam. Nah, ini bisa jadi unique selling point ya teman-teman ya. Nah, kira-kira berapa lama durasi waktu untuk si iklannya? Si kontennya bisa dari 30 sampai 45 detik. Wow. Nah, ini ya. Yang pertama kita bicara konten dulu sebelum kita bicara yang pokoknya ya gimana supaya dapetin CTR dan juga traffic dari konten itu sendiri. Nah, ketika kita bicara mengenai konten berarti itu akan berhubungan dengan yang namanya GMV Max. Nah, jadi GMV Max ini teman-teman semua sangat banyak diharapkan oleh para affiliate pemula karena dengan GMV Max ini kalau si sellernya nggak nurunin komisi, itu kalian videonya bisa FYP dan kemudian juga mendatangkan exposure yang lebih besar. Tetapi yang kita harapkan itu bukan hanya dari iklan saja ya teman-teman ya, tetapi dari jalur organik. Nah, untuk bikin konten yang sifatnya bisa diiklankan berarti kita harus punya parameter yang cukup kuat. Yang pertama yang jelas hook, kemudian yang kedua unique selling point. Jadi unique selling point ini bagaimana caranya kita bikin konten yang bikin orang jadi butuh barang kita. Misalnya teman-teman ya, kalau mereka sudah punya mic yang harga 100 ribuan dan biar bisa narik orang agar butuh mic kita, bisa kita jelaskan kalau live streaming nggak cukup, misalnya kalau live streaming nggak cukup cuma 2 jam doang, kita perlu 6 sampai 7 jam. Kalian bisa pakai mikrofon dari Mixio ini. Contoh seperti itu ya. Jadi hook di awal misalnya, mikrofon 200 ribuan harga 5 jutaan. Nah, itu bisa jadi hook yang cukup kuat juga, tetapi bagaimana caranya kalian mengemas itu semua? Nah, kita bisa pakai yang namanya AI yaitu DeepSeek ataupun ChatGPT ataupun Gemini, terserah dari kalian semua. Yang berikutnya adalah ketika kalian mulai riset produk. Nah, ini yang menarik nih teman-teman ya. Yuk kita bahas di sini untuk riset produk. Oke, teman semua ya. Ini bukan promosi tapi ini adalah untuk bagian dapetin CTR teman-teman semua. Nah, ketika kalian misalnya mau posting atau mau misalnya promosi sebuah produk, jadi pastiin teman-teman harus lihat produk yang lagi dikampanyekan sama si seller ya teman-teman ya. Contohnya di sini.
bukan di volume penjualan ya teman-teman ya, berarti masuknya nanti ke iklan teman-teman. Nah ini, oh sorry sorry, berarti produk ini dia produk penjualan ya, daftar betul, daftar volume. Nah jadi teman-teman kalau misalnya ini berbayar, kalian bisa ngelihat ini jumlahnya berapa nih penjualannya. Ini karena gratisan ya teman-teman, jadi kita nggak bisa lihat data yang lebih banyak teman-teman semua. Ini dia. Ketika kalian misalnya mau promosi produk, kalau kategori kalian misalnya di apa namanya fashion, kalian bisa lihat di sini. Jadi lihat peringkat untuk penjualan ini omsetnya ya teman-teman ya di 388 juta teman-teman semua ya, dengan pertumbuhan rasionya di 1,58. Jadi untuk rasio klik itu biasanya hanya sekitar 10 sampai 30% ya teman-teman maksimalnya ya, atau 1 sampai 3% biasanya. Jadi kalau kalian misalnya bikin konten satu hari viewsnya sekitar 200, berarti potensi untuk yang CO tuh 1 atau 2 orang ya teman-teman, yaitu untuk si rasio kliknya. Jadi kalau untuk yang beli ya sekitar 2%, tapi untuk rasio klik bisa 10 sampai 20% teman-teman semua. Nah, ini jadi patokan teman-teman semua ketika mau posting ya. Jadi harus pakai alat, mau pakai Facemos, mau pakai kalau data juga silahkan. Kita lihat lagi di sini data yang lebih valid lagi. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke TikTok Ads Manager. Ini adalah sebuah bukti di mana ketika kalian misalnya beriklan di TikTok tapi tidak melalui platform, melalui TikTok Ads Manager, kemudian akan beriklan sekitar di 738.000 dengan total impresi di 85.000 dengan kliknya. Nah, ini sebanyak 2.033 orang. Berarti kalian bisa kurangin di sini. Berapa banyak konversinya? Berarti ya sekitar 2% ya, teman-teman ya. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini berapa sih Kang masalah penjualannya? Ini untuk penjualannya di sini teman-teman semua. Nah, ini dia untuk bagian penjualannya ada 23 orang dengan penjualan terakhir sebanyak 13 teman-teman semua. Ini ketika bermain kita berjualan menggunakan iklan. Jadi kalau kalian misalnya berpikir beriklan itu bisa mendatangkan semua nya dengan traffic yang berbayar, tidak selalu teman-teman ya. Itu akan kembali ke konten. Nah, makanya dari itu konten ini penting. Satu konten, yang keduanya juga kembali ke produk yang menjadi kampanyekan. Jadi kalau teman-teman harus tahu untuk kampanye sebuah produk itu ya biasanya di sini akan lebih besar nilainya. Tidak akan sebesar ini ya. Biasanya sampai ratusan juta dan mereka berani running iklan itu tinggi sekali. Nah, karena ada GMV Max. Nah, jadi GMV Max ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau tahu, si Ads Manager ini akan mencari pembeli yang sesuai dengan produk yang ditawarkan ya. Jadi akan bekerja lebih keras untuk mencari orang-orang yang benar-benar hot buyer. Jadi makanya kenapa kita beriklan itu jangan dari platform, tapi kita beriklan dengan TikTok Ads Manager, itu akan lebih oke lagi. Lalu berapa sih komisi yang harus kita dapetin buat nutupin biaya iklan? Nah, kalau teman-teman mau biaya iklannya ketutup, itu saran dari Akang cari komisi dari range 80 sampai 100.000. Bisa kasih Kang? Bisa banget. Kalau kalian main di handphone, kemudian elektronik yang high end ya teman-teman ya, seperti televisi mungkin ya, atau mungkin apa itulah. Yang jelas cari komisinya di atas 80.000 supaya nutup biaya iklannya kalau bermain di TikTok Ads Manager. Kalian bisa running selama seminggu, tapi juga nih teman-teman ya, kalau sekarang sudah pakai GMV Max, itu yang mengerikan adalah video kita bisa langsung diiklanin tanpa otorisasi atau mereka bisa langsung masuk ya. Nanti Akang spill ternyata ketika Akang buka seller center itu Akang sudah disediakan banyak sekali video-video kreator yang ngambil barang Akang yang jadi affiliator Akang, itu terbuka untuk kolaborasi. Nah, hanya masalahnya adalah ketika kita tidak meminta izin dan kemudian menurunkan komisi, itu akan menjadi kerugian untuk kita. Tapi yang jelas di sisi yang lain kita bisa dapetin yang namanya exposure. Itu ya bagian dari namanya bisnis ya teman-teman ya, namanya bargaining. Itu tentang bargaining, gimana kalian bisa bicara baik-baik dengan seller ya teman-teman. Jadi buktinya adalah ini. Dari 2033 berarti akan hanya mendapatkan sekitar 23 penjualannya sekitar 1% teman-teman ya. Itu adalah yang menurut Akang saat ini cukup ya dengan jumlah 4 konten yang Akang tayangkan. Ini durasinya di 45 detik, lebih menunjukkan unique selling point dari produk digital. Nah, jadi teman-teman semua, kalau mau produk digitalnya ada di bawah, itu social media planner gratis buat kalian. Mau dipakai silahkan ya teman-teman ya, langsung ambil aja. Nah, jadi ini poin pentingnya ya teman-teman ya, memahami bagaimana cara kerja iklan dan kemudian cara kerja seller mendorong video kalian agar mendapatkan penjualan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman misalnya ingin bermain di TikTok secara serius, itu yang pasti kalian harus perhatikan juga yang namanya konten. Kedua juga
mengenai, visual teman-teman ya, itu mau tidak mau juga harus. Yang ketiganya itu audio udah jelas, udah, nggak bisa ditawar-tawar ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kalian membuat hook yang powerful sekali. Jadi kalau kalian misalnya mau ambil kelas, pastikan ambil kelas dari orang-orang yang punya akses, satu mungkin dengan orang TikTok Shop-nya, yang kedua yang punya akses ke, apa namanya, satu tools, entah itu kalau data, entah itu, Facemos, terserah teman-teman semua deh mau yang mana. Kalau seandainya hanya janji buta, jangan sampai deh teman-teman kemakan omongan kayak begitu ya, karena untuk dapetin GMV Max itu setelah Akang coba, dapat GMV Max, dapetin GMV cukup besar itu nggak mudah. Mulai dari riset produk, kemudian riset iklan yang lagi ditayangkan sama si seller, itu nggak gampang teman-teman ya. Jadi yang jelas fight-nya sekarang kita mesti lebih kuat lagi. Jadi kalau mau posting konten brutal, yang jelas gunakanlah, strategi yang bagus supaya teman-teman bisa mendatangkan penjualan. Nah, mungkin di next konten kita akan buat gimana caranya bikin, konten yang cukup singkat, sederhana, tapi bisa menunjukkan unique selling point. Nah, jangan lupa, subscribe-nya dinyalakan supaya nggak ketinggalan. Jadi insya Allah teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat sekali buat sekalian semua dan juga buat Akang sendiri. Dan kalau ada masukan, teman-teman boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Jadi next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.